Om Swastiastu Bapak dosen dan teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Nikada Dewi Antari dengan NIM akhir 018 dan rekan saya Nimade Arimas Milinia dengan NIM akhir 017. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dasar inteligensi bisnis, database dan manajemen informasi. Baik, adapun topik pembahasan pada materi kali ini adalah yang pertama, mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Yang kedua, permasalahan dalam mengelola sumber daya data. Yang ketiga, pendekatan database untuk pengelolaan data. Yang keempat, memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Yang kelima adalah perangkat analisis dalam pengelolaan data. Dan yang terakhir adalah pengelolaan sumber data. Baik, langsung saja menuju materi yang pertama, yaitu mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Sistem informasi yang efektif menyediakan pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi yang akurat berarti bebas dari kesalahan. Informasi yang tepat waktu berarti informasi yang tersedia pada saat yang diperlukan oleh pengambil keputusan. Informasi yang dianggap relevan ketika ia memberi manfaat serta sejalan dengan pekerjaan dan keputusan yang akan dibuat. Selanjutnya adalah istilah dan konsep dalam pengorganisasian file. Sistem komputer mengorganisasikan data berdasarkan suatu hierarki yang dimulai dari bit, kemudian byte, kemudian berlanjut ke field, record, file, dan database. Bit mewakili unit data terkecil yang dapat ditangani oleh komputer. Sekelompok bit disebut byte, yang mewakili salah satu buah karakter tunggal yang dapat berupa huruf, angka, ataupun simbol lainnya. Sekelompok karakter yang membentuk kata, beberapa kata atau serial angka seperti nama atau usia seseorang disebut field. Sekelompok field yang saling berhubungan dinamakan record, sedangkan record dengan jenis yang sama dinamakan file. Baik, selanjutnya adalah permasalahan dalam mengelola sumber daya data. Pada kebanyakan organisasi file data, dan sistem cenderung bertumbuh secara mandiri tanpa rencana menyeluruh untuk perusahaan. Setiap aplikasi tentu saja membutuhkan file dan program komputernya sendiri untuk dapat bekerja. Adapun permasalahan yang pertama adalah redundansi dan inkonsistensi data. Redundansi data adalah kehadiran data ganda pada beberapa file data yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi. Redundansi data terjadi ketika kelompok-kelompok yang berbeda pada sebuah organisasi secara independen mengumpulkan data yang sama dan menyimpannya masing-masing. Data redundansi menghabiskan tempat penyimpanan data dan menyebabkan terjadinya inkonsistensi data, di mana atribut-atribut yang sama memiliki nilai-nilai yang berbeda. Permasalahan yang kedua adalah ketergantungan program data. Ketergantungan program data mengacu pada satu paket data yang tersimpan pada file dan diperlukan oleh program-program tertentu untuk memperbarui dan mengolah file-file tertentu sehingga program tersebut perlu mengubah data-data tersebut. Setiap program komputer tradisional harus menjelaskan lokasi dan sifat data yang bekerja padanya. Yang ketiga adalah kurangnya fleksibilitas. Sistem file tradisional dapat mengirimkan laporan rutin sesuai jadwal setelah upaya pemrograman yang ekstensif, namun tidak dapat mengirimkan laporan-laporan ad hoc atau hanya diperlukan pada situasi khusus saja, atau merespon kebutuhan informasi yang tidak dapat diantisipasi pada kondisi waktu tertentu. Informasi-informasi tersebut diperlukan oleh permintaan-permintaan ad hoc di suatu tempat pada sistem tersebut tetapi terlalu mahal untuk disediakan. Yang keempat adalah sistem keamanan yang buruk. Karena longgarnya pengendalian dan pengelolaan terhadap data, akses data dan penyebaran informasi tidak terkendali. Yang kelima adalah kekurangan ketersediaan dan pendistribusian data. Karena bagian informasi yang terdapat pada file yang berbeda di bagian-bagian organisasi dapat dihubungkan satu sama lain, jelas tidak mungkin untuk mendistribusikan dan mengakses informasi dalam waktu yang bersamaan. Baik, selanjutnya adalah pendekatan database untuk pengelolaan data. Yang pertama adalah sistem manajemen database. Definisi yang lebih jelas mengenai database adalah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Ketimbang menyimpan data pada file-file yang terpisah untuk setiap aplikasi data yang dimunculkan kepada pengguna, berasal dari suatu lokasi penyimpanan saja. Sistem manajemen database adalah perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi memusatkan data, mengelola mereka secara efisien, dan menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh program aplikasi. Ketika program aplikasi meminta suatu item data seperti gaji bruto, DBMS atau Database Management System, menemukan item data tersebut pada database dan menampilkannya lewat program aplikasi. Dengan menggunakan file-file data tradisional, pemrogram harus menspesifikasikan ukuran dan format dari setiap elemen
data yang digunakan di dalam sebuah program, kemudian menginformasikannya ke komputer di mana lokasi mereka. Perangkat lunak manajemen basis data membuat database fisik tersedia untuk berbagai pandangan logis yang dibutuhkan oleh pengguna. Misalnya, untuk database sumber daya manusia, seorang spesialis tunjangan perusahaan mungkin memerlukan pandangan yang terdiri dari nama karyawan, nomor jaminan sosial, dan cakupan asuransi kesehatan. Seorang anggota departemen pengajian mungkin memerlukan data seperti nama karyawan, nomor jaminan sosial, gaji kotor, dan gaji bersih. Data untuk semua tampilan ini disimpan dalam satu database, di mana mereka dapat dikelola dengan lebih mudah oleh organisasi. Untuk lebih jelasnya mengenai contoh ini, teman-teman bisa lihat pada paper kami. Baik, selanjutnya adalah kapabilitas sistem manajemen database. Suatu DBMS selalu menyertakan perangkat untuk mengorganisasikan, mengelola, dan mengakses data pada database. Dan hal yang paling penting adalah bahasa untuk mendefinisikan data, kamus data, dan bahasa untuk manipulasi atau memodifikasi data. DBMS memiliki kapabilitas definisi data untuk menspesifikasikan struktur konten database. Definisi data digunakan untuk membuat database dan untuk mendefinisikan karakteristik field pada setiap tabel. Informasi tentang database ini akan didokumentasikan dalam kamus data. Kamus data adalah file manual atau otomatis yang menyimpan definisi-definisi elemen data, karakteristik mereka. Baik, selanjutnya adalah merancang database. Untuk merancang database, harus dipahami dulu bagaimana hubungan antara data, jenis data yang dikelola pada database, bagaimana tersebut akan digunakan, serta bagaimana organisasi perlu diubah untuk mengelola data dari perspektif lengkap seluruh perusahaan. Database memerlukan rancangan konsep maupun fisik. Rancangan konseptual atau logis dari suatu database adalah model abstrak dari database dari perspektif organisasi bisnis, di mana rancangan fisik menunjukkan bagaimana database dirancang lewat akses langsung perangkat penyimpanan. Rancangan konseptual suatu database menggambarkan bagaimana elemen-elemen data pada database dikelompokkan. Proses rancangan tersebut mengidentifikasi hubungan antara elemen-elemen data dan cara efisien dalam mengelompokkan elemen-elemen data untuk menjawab kebutuhan informasi suatu organisasi bisnis. Proses tersebut juga mengidentifikasikan data-data ganda dan pengelompokan elemen-elemen data yang diperlukan untuk program aplikasi yang spesifik. Perompak data diorganisasikan, diperbaiki, dan didistribusikan dengan lancar sampai hubungan logis antara seluruh data pada database dapat jelas. Baik, selanjutnya adalah bagaimana DBMS menyelesaikan masalah dalam lingkungan file tradisional. Dengan memperkecil redundansi dan inkonsistensi data dengan meminimalisasi file-file yang terpisah yang mempunyai data sama, DBMS tidak dapat menghilangkan redundansi melainkan mengendalikan redundansi data. Menggunakan DBMS dapat menghilangkan inkonsistensi data karena pada sistem ini memastikan bahwa data yang sama memiliki nilai yang sama. Baik, selanjutnya adalah DBMS relasional. DBMS terkini menggunakan model-model yang berbeda untuk memantau entitas, atribut, dan hubungan. Jenis DBMS yang paling populer bagi PC ataupun mainframe saat ini adalah DBMS relasional. DBMS relasional menampilkan data menjadi tabel dua dimensi. Tabel dapat juga dianggap sebagai file yang berisi data pada sebuah entitas. MySQL adalah DBMS open source yang terkenal, sedangkan Oracle Database Lite adalah DBMS untuk perangkat komputer mobile. DBMS relasional mengorganisasikan data, pemasok, dan suku cadang. Database tersebut memiliki tabel yang terpisah untuk entitas pemasok dan sebuah tabel untuk entitas barang. Informasi aktual atau lengkap mengenai seorang pemasok yang berbasis sepanjang suatu tabel disebut baris. Baris sering juga dapat disebut sebagai record karena mewakili satu informasi lengkap mengenai seorang atau dalam istilah yang sangat teknis disebut tuples. Data untuk entitas suku cadang memiliki tabel terpisah yang tersendiri. Selanjutnya adalah operasi DBMS relasional. Dalam database relasional, ada 3 operasi dasar yang digunakan untuk mengembangkan serangkaian data yang sangat berguna, yaitu select, join, dan project. Operasi select menampilkan suatu bagian yang berisi seluruh rekaman pada suatu file berdasarkan kriteria yang ditentukan. Operasi join mengkombinasikan tabel-tabel yang memiliki keterkaitan untuk menyediakan informasi yang lebih lengkap pada pengguna daripada pada satu tabel saja. Untuk operasi project, menampilkan kolom-kolom dari suatu tabel berdasarkan kriteria tertentu yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan tabel baru yang berisi informasi-informasi yang benar-benar diperlukan. Baik, selanjutnya adalah database non-relasional dan database pada sistem cloud computing.
Terus computing volume data yang belum pernah ada sebelumnya, beban pekerjaan yang begitu besar untuk layanan web, serta kebutuhan untuk menyimpan data jenis baru memerlukan alternatif database lain model lama dari database rasional dalam mengorganisasikan data guna membentuk tabel, kolom, dan baris. Sistem manajemen database non-relasional menggunakan model data yang lebih fleksibel dan dirancang untuk mengelola data berukuran besar yang didistribusikan pada banyak perangkat serta mempermudah dalam meningkatkan dan menurunkan skalabilitas. Seperti web, media sosial, grafis, dan bentuk data lainnya yang sulit dianalisis menggunakan perangkat tradisional berbasis SQL. Baik, di sini saya Nimadia Dimas Milinia akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk materi selanjutnya, kita di sini akan membahas tentang keuntungan DBMS dan kerugian DBMS. Yang dimana keuntungan DBMS itu meliputi yang pertama, mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, yang ketiga, mengintegrasikan data beberapa file, yang keempat, mengambil data dan informasi dengan cepat, yang kelima, meningkatkan keamanan. Untuk kerugiannya, DBMS memperoleh perangkat lunak yang mahal. Yang kedua, memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar. Dan yang ketiga, mempekerjakan dan mempertahankan staf DBA. Nah, kita masuk ke memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Yang dimana tantangan dalam menangani besarnya volume data itu yang dimana sampai 5 tahun sebagian besar data yang dikumpulkan oleh organisasi yang terdiri atas data transaksi yang dapat ditempatkan dengan mudah ke dalam kolom dan baris pada DBMS relasional, yang kemungkinan data-data yang ada memiliki struktur atau tidak sesuai dengan produk DBMS relasional yang mengorganisasikan data ke dalam bentuk kolom dan baris. Selanjutnya kita masuk ke infrastruktur bisnis, yang dimana kebutuhan akan data yang berkapabilitas besar memerlukan infrastruktur bisnis yang terkini dan memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi yang diperlukan dan berbagai jenis data yang berbeda yang ada dalam organisasi. Kemampuan-kemampuan tersebut meliputi data warehouse dan data mart, yang dimana data warehouse itu adalah data yang menyimpan data historis dan data terkini yang berpengaruh bagi kepentingan pengambilan keputusan di seluruh perusahaan. Sedangkan data mart adalah bagian dari data warehouse yang diringkas atau dikhususkan untuk penanganan jenis-jenis data tertentu pada database yang terpisah untuk kelompok pengguna yang lebih ditargetkan. Selanjutnya ada Hadoop, yang dimana Hadoop adalah perangkat keras open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation yang memungkinkan pendistribusian data berkapasitas besar secara paralel dan pada komputer-komputer berbiaya terjangkau. Kemudian ada komputasi dalam memori, yang dimana komputasi dalam memori itu adalah cara yang lain untuk memfasilitasi analisis data yang besar. Selanjutnya yang keempat itu ada platform analytics, yang dimana para vendor database komersial telah mengembangkan platform analytics yang berkecepatan tinggi yang terspesialisasi dengan menggunakan baik teknologi terkait maupun tidak terkait yang dioptimalkan untuk menganalisis kumpulan data yang besar. Selanjutnya kita masuk ke perangkat analisis hubungan pola tren. Nah, yang dimana pemrosesan analisis online atau OLAP, yang dimana OLAP mendukung analisis data yang multidimensional yang memungkinkan bagi para pengguna untuk melihat data yang sama dalam cara yang berbeda dengan menggunakan banyak dimensi. Nah, masing-masing aspek dari informasi seperti produk, penetapan harga, biaya, wilayah, atau periode waktu mewakili dimensi yang berbeda. Nah, OLAP memungkinkan bagi para pengguna untuk memperoleh jawaban-jawaban secara online atas pertanyaan-pertanyaan khusus. Tampilan ini memperlihatkan suatu model multidimensional yang dapat diciptakan untuk mewakili pelanggan, waktu penjualan, dan produk.
Kemudian kita masuk ke data mining, yang dimana data mining memberikan wawasan pada korporat data yang tidak dapat diperoleh dengan OLAP dengan menemukan pola-pola tersembunyi serta hubungan dalam database yang benar dan aturan menarik kesimpulan dari mereka untuk memprediksikan perilaku pada masa yang akan datang. Nah, adapun tipe informasi yang dapat diperoleh dari data mining itu, yang pertama asosiasi, yang dimana asosiasi itu merupakan kejadian yang dikaitkan dengan suatu peristiwa tunggal. Yang kedua ada dalam sequence, yang dimana peristiwa-peristiwa akan dikaitkan berdasarkan waktu. Yang ketiga ada klasifikasi, yang dimana membahas pola-pola yang menggambarkan kelompok yang mana suatu barang dimiliki dengan memeriksa barang yang ada yang telah diklasifikasikan dan dengan menarik kesimpulan dari serangkaian aturan. Terus yang keempat ada pengklasteran atau clustering, yang dimana bekerja dengan cara yang sama seperti klasifikasi ketika tidak ada kelompok yang masih belum didefinisikan. Kemudian selanjutnya itu ada peramalan, yang dimana menggunakan serangkaian nilai yang ada untuk meramalkan berapa besar dari nilai lainnya. Selanjutnya kita masuk ke text mining dan web mining, yang dimana perangkat text mining tersedia untuk membantu bisnis dalam menganalisis data yang tidak terstruktur. Nah, alat bantu ini dapat mengekstrak elemen-elemen kunci dari rangkaian data yang besar yang tidak terstruktur, menemukan pola hubungan dan meringkas informasi. Web merupakan sumber utama lainnya dari data besar yang tidak terstruktur untuk mengungkapkan pola, kecenderungan, dan wawasan dalam perilaku konsumen. Nah, penelusuran penggunaan menelaah data interaksi pengguna yang dicatat oleh server web kapanpun permintaan dari sumber daya situs web tersebut diterima. Selanjutnya kita masuk ke mengelola sumber data. Yang pertama itu ada membangun kebijakan informasi, yang dimana setiap bisnis besar dan kecil membutuhkan sebuah kebijakan informasi. Nah, kebijakan informasi menentukan peraturan organisasi untuk berbagi, menyebarkan, memperoleh, membuat standarisasi, mengklasifikasi, dan menginventarisir informasi. Lanjut, memastikan kualitas data, yang dimana kebijakan database dan informasi yang dirancang dengan baik akan berjalan jauh untuk memastikan bahwa bisnis memiliki informasi yang dibutuhkan. Nah, analisis kualitas data sering diawali dengan audit kualitas data, yaitu survei terstruktur tentang keakuratan dan tingkat kelengkapan data dalam suatu sistem informasi. Nah, mengapa kebijakan informasi, administrasi data, dan penjaminan kualitas data sangat penting dalam manajemen sumber daya data perusahaan? Nah, jadi data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak konsisten menimbulkan masalah yang serius dalam operasi dan keuangan perusahaan. Karena semua itu akan mengakibatkan tidak akuratnya penentuan harga pokok produk, rekaman data customer, dan data persediaan, serta memicu tidak akuratnya keputusan mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan dimilikinya data yang berkualitas tinggi. Nah, langkah-langkah itu mencangkup penggunaan standar data yang berlaku pada tingkat enterprise, database yang dirancang untuk meminimalkan inkonsistensi dan duplikasi data, audit kualitas data, serta perangkat lunak pembersih data. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyain nanti waktu sesi diskusi. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini, dan saya akhiri dengan Paramasanti.